tahun hanya jarak 38 tahun setelah HKBP berdiri, sudah berdiri yang namanya Sending Batak atau Pardonganion Mission Batak yang dipelopori oleh pendeta Henoch Lumban Tobing. Jadi hanya selang 38 tahun HKBP telah ikut bersending. Jadi bukan hanya menerima Injil tapi sudah ikut membagikan Injil itu. Dipelopori oleh pendeta Batak Henoch Lumban Tobing. Dan itulah yang mau kita rayakan tahun ini. Sebetulnya jatuhnya November. Tapi karena kalender konstitusi HKBP ada sinode Godang dan lain, harus kami majukan ke bulan Juni. Karena nanti semua sudah sibuk, sinode sendingnya terlupakan. Jadi kami hadir di Tebet ini dalam rangka itu. Nanti 30 Juni Amang Inang sebagaimana telah dituliskan di Almanak HKBP. Di seluruh HKBP 3.700 gereja secara serempak akan diadakan pesta sending, pesta pekabaran Injil. Jadi di agenda HKBP ada yang namanya pesta sending tapi itu lama terlupakan. Tapi tahun ini di seluruh HKBP akan diadakan pesta sending. Kami sendiri 5 pimpinan akan melayani di Pematang Siantar, ditemani oleh Preses Sumatera Timur, tetapi masing-masing preses memimpin pesta sending di gereja induk, gereja sabungan distriknya. Jadi preses DKI akan di DKI, preses Jabar Tengdi akan di Bandung, semua tetap di posnya. Semua pendeta resort mimpin pesta sending di resortnya. Dan semua pimpinan jemaat mimpin pesta sending di jemaatnya. Jadi kita mau 30 Juni itu kegiatan bukan hanya di Pematang Siantar tapi di seluruh HKBP. Nah untuk itu panitia jubiliumnya sudah dibentuk, segala persiapan sudah dilakukan. Dan tadi yang disebut teman-teman dari Menteng diminta oleh Eporus mengorganisir penggalangan dana. Dan mereka ada di sini. Tadi saya sudah dititipkan oleh teman-teman Menteng, Amang jangan lupa sebut ada merchandise di luar katanya untuk dibeli. Itulah dulu pengantarnya Amang Inang. Nah, hidupmu adalah sendingmu. Tema yang disampaikan oleh Dewan Marturia Tebet kepada kami. Jadi apa yang mau kita katakan? Hidupmu adalah sendingmu. Nah yang pertama, tolong di slide yang kedua. Kita mulai dari amanat agung pekabaran Injil. Nah sebetulnya istilah amanat agung sendiri tidak ada tertulis di Alkitab. Nah selama ini orang mengatakan yang disebut amanat agung pekabaran Injil itu adalah Matius 28, 18-20. Ketika Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara-saudara, Amang Inang sekalian, kita di gereja HKBP memahami amanat agung pekabaran Injil itu bukan hanya Matius 28, 18-20. Tapi paling sedikit 3 atau bahkan 4 yang bisa kita jadikan pegangan. Inilah amanat khusus pekabaran Injil. Selain Matius 28, 18-20. Nah saya tidak mau berpanjang lebar tentang Matius 28, 18-20. Tapi kalau Amang Inang perhatikan di situ, ayat 18 itu adalah proklamasi Yesus bahwa dialah yang punya kuasa karena dia telah mati dan bangkit. Nah karena itu konsekuensinya dia meminta murid-muridnya pergi memberitakan Injil dan membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan mengajar mereka melakukan yang diperintahkan Yesus, yaitu untuk mengasihi. Dan ditutup dengan sebuah janji penyertaan. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman.
Nah, amanat agung pekabaran Injil yang kedua adalah yang disebut dalam Lukas 4, 18-19. Tolong slide-nya amanat agung ya. Lukas 4, 18-19. Di dalam Lukas 4 ayat 18-19 itu, Yesus dengan dipenuhi oleh Roh Kudus memproklamirkan bahwa dia diurapi oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, untuk membebaskan orang-orang tawanan, untuk memberi penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Jadi amanat agung pekabaran Injil yang kedua bagi gereja kita HKBP Lukas 4, 18-19, yaitu Injil pembebasan, Injil keadilan. Jadi kita memberitakan Injil bukan supaya hanya orang bisa dibaptis menjadi murid Kristus, tapi juga supaya yang miskin mendapat kabar baik, yang tertindas dibebaskan, yang tidak adil mendapat keadilan, dan semua menerima bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Jadi saban kali kita bicara tentang pekabaran Injil tidak bisa dipisahkan, dilepaskan dari perjuangan keadilan sosial, perjuangan pengentasan kemiskinan. Sebab kita mengatakan kemiskinan kecuali yang dipilih secara sukarela, apalagi kemiskinan yang disebabkan oleh struktur dan sistem yang tidak adil itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebab itu gereja memahami pekabaran Injil juga bagiannya adalah perjuangan keadilan sosial, pengentasan kemiskinan. Nah, amanat agung pekabaran Injil yang ketiga, Markus 16 ayat 15. Nah, ini Amang Jamartin Sihite ini, dia sudah mengabarkan Injil lama kepada orang hutan di Kalimantan Timur. Markus 16 ayat 15, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, bukan hanya kepada manusia. Gereja kita HKBP mengatakan Injil harus diberitakan kepada segala makhluk, kepada alam ciptaan. Nah, karena itu Amang Inang, saban kali kita bicara sending, saban kali kita bicara pekabaran Injil, harus kita masukkan di dalam kepala kita, dalam hati kita, salah satu wujudnya itu pemulihan alam ciptaan. Nah, karena itu lingkungan hidup, keutuhan ciptaan itu bagian dari ibadah, bagian dari pekabaran Injil kita. Jadi kalau kita bertekad memulihkan ekosistem Danau Toba dan sekitarnya, itu bagian dari sending, bagian dari pekabaran Injil kita. Nanti statement of faith HKBP tentang pekabaran Injil jelas menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah bagian dari pekabaran Injil. Jadi rapat pendeta Hatopan di HKBP itu yang berwenang menetapkan dogma, ajaran, termasuk ajaran tentang pekabaran Injil, itu rapat pendeta Hatopan. Rapat pendeta Hatopan sudah menetapkan statement of faith HKBP tentang pekabaran Injil. Nah, salah satu di situ disebutkan pemulihan alam adalah bagian dari pekabaran Injil kita. Nah, karena itu di tahun Zending ini mari kita masukkan bahwa Injil harus diberitakan kepada segala makhluk, bukan hanya kepada manusia. Nah, karena itulah misalnya tahun lalu dalam rangka Minggu Ekologi HKBP, jadi HKBP sudah 162 tahun, tapi baru tahun kemarin HKBP merayakan penciptaan langit dan bumi. Nah, tahun ini nanti jatuhnya 22 September, Minggu Ekologi. Kami mengatakan di Muara, ketika kita menanam pohon, ini bukan sekedar seremoni. Kalau gereja menanam pohon, bukan sekedar seremoni. Pohon yang kita tanam ini adalah tanda ibadah kita. Pohon yang kita tanam ini adalah tanda pengakuan dosa kita, bahwa kita telah membiarkan alam ini rusak. Padahal dia diciptakan Allah sedemikian baik.
Dan pohon-pohon yang kita tanam ini adalah tanda doa dan pengharapan kita bumi akan kembali menjadi sangat baik seperti saat awal diciptakan Allah. Itulah amanat agung pekabaran Injil yang ketiga, Markus 16 ayat 15. Nah, bisa harusnya kita tambahkan satu lagi. Amanat agung PI dari mana? Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini penting Amang Inang, supaya kasih jangan dianggap tidak ada hubungannya dengan Injil. Kita dipanggil mengasihi Allah dan sesama, dan itulah amanat agung juga pekabaran Injil kita. Nah, karena itu saya mengajak kita, saban kali kita mau mengatakan amanat agung pekabaran Injil, Matius 28, 18 sampai 20, bahwa itu konsekuensi bahwa Kristus telah memiliki segala kuasa di langit dan di bumi, dan dia berjanji menyertai kita. Yang kedua, Lukas 4, 18 sampai 19, Injil itu juga merupakan perjuangan keadilan. Yang ketiga, Markus 16 ayat 15, Injil harus diberitakan kepada segala alam. Dan yang keempat, Matius 22, 37 sampai 39, bahwa kasih itulah wujud pekabaran Injil. Lanjut, slide-nya. Nah, dari mana kita mulai? HKBP dalam mukadimah konstitusi, aturan peraturan kita dalam mukadimah, dalam patumonai dalam bahasa Batak disebut, mengatakan visi kita HKBP menjadi berkat bagi dunia. HKBP mengatakan visinya, harapannya ke masa depan, tekadnya, dia menjadi berkat bagi dunia, kita menjadi berkat bagi dunia. Ada gereja visinya lain. Ada gereja visinya membawa jiwa ke sorga. Ada gereja visinya menjadi gereja yang paling unggul di dunia. HKBP visinya bukan membawa orang ke sorga. Bukan menjadi gereja yang paling unggul di dunia. Tetapi menjadi berkat bagi dunia. Itu tertulis di mukadimah konstitusi kita. Konstitusi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HKBP mengatakan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Nah, siapa HKBP? Kita, Amang, Inang, dan saya. Bukan hanya Epurus, Sekjen, dan kami, 3 kadet. Bukan hanya para pendeta, bukan hanya Sintua. Siapa HKBP? Kita yang ada di desa maupun di kota. Sekarang jumlah kita gereja lokal ada 3.700 di seantero Indonesia dan di beberapa bagian belahan dunia. Kitalah HKBP itu. Nah, karena itu saban kali kita bicara tentang HKBP, kita bicara tentang diri kita. Kita tidak bisa menempatkan diri, kecuali kita bukan HKBP. Kita tidak bisa menempatkan diri kita sebagai penonton, sebagai analis, sebagai komentator dari HKBP. HKBP itu saya, HKBP itu Amang, Inang, kita semua. Nah, visi HKBP kita menjadi berkat, bukan membawa berkat. Kata yang dipakai menjadi dalam bahasa Batak, asa gabe pasu-pasu, kata gabe menjadi. Jadi HKBP yang 3.700 kuria lokal dengan pos, 900 resort, 32 distrik, dengan klaim 6 juta warga. Nah, klaim itu valid. Sekarang masuk di database di pusat itu sudah 3 juta. By name, bukan lagi angka. Sudah nama dengan tanggal lahir dan tanggal baptis. Ada 3 juta. Data yang baru masuk belum sampai 40%. Nah, karena itu klaim HKBP kita punya anggota 6 juta warga itu valid, bisa masuk akal.
Tapi yang sudah ada namanya tercatat di kantor pusat baru 3 juta. Kalau di sorga sudah semua. Tapi di kantor pusat baru 3 juta. Tapi itu udah pakai tanggal lahir, udah pakai tanggal baptis. Nah, yang 6 juta itu 100.000 dari antaranya sintua, 2.000 dari antaranya pendeta, 500 dari antaranya pelayan full timer yang lain. Oleh visi HKBP diundang menjadi berkat bagi dunia. Jadi kata berkat itu boleh kita ganti dengan kata kebajikan, boleh kita ganti dengan kata damai sejahtera, boleh kita ganti dengan kata hahorason, boleh kita ganti dengan kata shalom, boleh kita ganti dengan kata keadilan dan kesentosaan. HKBP, Amang dan Inang dan saya menjadi berkat, menjadi kebaikan bagi dunia. Bukan menjadi beban. Bukan menjadi kabar duka cita. Bukan menjadi beban pikiran oleh dunia ini, oleh bangsa ini, oleh kota ini, oleh Jakarta Selatan, Timur, Barat, dan Utara. Tapi menjadi berkat. Itulah visi kita. Seharusnya apapun yang kita lakukan sebagai HKBP, apakah secara institusional atau personal, dalam rangka memenuhi visi itu. Saya nggak tahu di papan nama HKBP Tebet di depan ada nggak dituliskan visi kita? Ya, Amang mutar-mutar. Nggak ada. Harusnya ditulis. Kalau saya dimanapun saya ditempatkan, yang pertama saya tuliskan visi HKBP itu di papan nama. Dimanapun harus dituliskan supaya dia betul-betul dihayati. Kami mau jadi berkat bagi dunia. Ada gereja lain visinya beda. Dia bukan mau jadi berkat bagi dunia, tapi mau cepat-cepat berangkat ke sorga. Nggak apa-apa. Boleh. Sah juga. Tapi HKBP visi kita menjadi berkat bagi dunia ini. Itu dikutip dari Kejadian 12 ayat 4. Ucapan Tuhan kepada Abraham. Yang kita kenakan sekarang kepada gereja kita. Lanjut. Di mukadimah konstitusi kita, di sana disebut ada 8 misi HKBP. Saya mau tanya dulu, tentu kepada kawan-kawan GPIB, Moria, banyak kawan saya di GPIB, gak usah ikut tunjuk tangan. Berapa di antara Amang dan Inang yang hadir ini yang tahu 8 misi HKBP yang ada di aturan? Cobalah tunjuk tangan. Siapa yang hafal? Wah, ini kayaknya dalam rangka jubilium harus ada pengakuan dosa baru. 162 tahun HKBP yang hadir dalam seminar misi nggak tahu misi HKBP. Jadi yang kita lakukan misi siapa selama ini? Yang tertulis di aturan, yang tertulis di konstitusi. Apa misi kita? Ada 8. Nah, nanti pulang dari sini nggak boleh lagi lupa. Karena kalau nggak begitu ini tinggal kata-kata. Ada 8 misi HKBP di aturan kita. Lanjut. Pertama, misi pertama kita beribadah kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan bersekutu dengan saudara seiman. Itu misi HKBP yang pertama. Beribadah kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan bersekutu dengan saudara seiman. Jadi kita mau beribadah kepada Allah. Jadi misi HKBP bukan mau bikin perusahaan besar. Misi HKBP bukan mau para wisata. Misi kita yang pertama beribadah. Harusnya semua energi, tenaga, waktu, pikiran, perasaan kita harus ditujukan bagaimana supaya kita beribadah kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan bersekutu dengan saudara seiman. Misi yang kedua. Misi yang kedua HKBP mendidik jemaat
supaya sungguh-sungguh menjadi anak Allah dan warga negara yang baik. Itu misi HKBP yang tertulis di aturan, di mukadimah konstitusi kita. Mendidik warga jemaat sungguh-sungguh menjadi anak Allah dan warga negara yang baik. Gimana kenyataannya? Bahkan banyak warga HKBP, kita nggak usah malu, ada teman-teman kita di sini. Banyak warga HKBP sungkan mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Seolah-olah yang berhak mengatakan anak Allah itu dari gereja lain. Padahal aturan kita mengatakan misi kedua kita itu mendidik jemaat sungguh-sungguh menjadi anak Allah. Dan warga negara yang baik. Kita menjadi anak Allah yang baik dan sekaligus menjadi warga negara yang baik. Kita warga negara yang baik sekaligus kita menjadi anak Allah yang baik. Nah, saya dalam khotbah seringkali mengatakan, kadang-kadang kita terlalu menekankan sebagai pendosa. Menurut saya bolehlah, memang kita pendosa, tapi itu baru setengah benar. Kita pendosa yang telah diampuni, yang telah dibenarkan oleh darah Kristus. Karena kalau kita terus-menerus mengatakan saya orang berdosa, ya kerja kita cuma melakukan dosa. Ya kan? Kalau ada orang bilang dia pemain musik, kan kerjanya ya main musik. Kalau ada orang bilang dia pemain sepak bola, ya kerjanya main sepak bola. Tapi kalau ada orang terus-menerus mengatakan dirinya pendosa, ya kerjanya bikin dosa. Nah, karena itu, ingat amang-inang, kita adalah anak Allah dan gereja itu punya misi mendidik kita menjadi anak Allah yang baik dan warga negara yang baik. Misi yang ketiga, lanjut. Misi yang ketiga, mengabarkan Injil kepada yang belum mengenal Kristus dan yang sudah menjauh dari gereja. Jadi misi itu yang ketiga, mengabarkan Injil kepada yang belum mengenal Kristus. Itulah yang dilakukan HKBP ketika dia dengan segala keterbatasannya, dia sudah 50 tahun ada di Pulau Rupat. Dia sudah puluhan tahun di Pulau Bengkalis, di Pulau Padang, di pesisir Riau. Dan dia juga sudah 50 tahun di suku Anak Dalam Jambi dengan pasang surutnya. Jadi HKBP masuk mengabarkan Injil ke suku Anak Dalam Jambi itu udah 50 tahun. Tapi baru tahun lalu terjadi baptisan. Saya nggak bisa klaim, oh ini setelah Evorus Butar-Butar dan Kadek Marturia baptisan, nggak boleh itu, marah Tuhan. Tetapi setelah 50 tahun dengan pasang surut pekabaran Injil di suku Anak Dalam, sekarang di situ ada 4 orang gadis calon diakones kita, sudah 2,5 tahun di belantara suku Anak Dalam itu. Ada tenaga sukarelawan kita, Mang Pendeta Emeritus Busmin Simanjuntak. Mereka tinggal di sana. Anak-anak gadis itu, para diakones itu. Dan rupanya baru tahun lalu roh itu mengizinkan Injil itu berbuah dengan adanya baptisan. Dan yang sudah menjauh dari gereja. Ada orang dia pernah dibaptis tapi udah menjauh dan hilang. Nah, saya mengatakan kalau dia belum jauh itu bukan tugas sending. Itu tugas intuawek. Itu tugas pendeta jemaat. Tapi kalau dia sudah jauh, tidak bisa dijangkau lagi, barulah sending mencarinya. Tapi kalau dia masih tinggal di sekitar Tebet, saya pikir bukan tugasnya sending itu, tugas intuawek. Ya. Nah, misi keempat, mendoakan dan menyampaikan pesan kenabian kepada masyarakat dan negara. Amang inang, sekali lagi ini tertulis di konstitusi kita. Misi HKBP yang keempat, mendoakan dan menyampaikan pesan kenabian kepada masyarakat dan negara. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali di gereja Tebet kita doakan PLT Gubernur DKI? Kapan terakhir kali di HKBP Tebet kita doakan Wali Kota Jakarta Selatan? Kapan terakhir kali kita doakan Camat Tebet?
Amang Inang, nanti untuk yang Rawamangun, Wali Kota Jakarta Timur. Untuk yang Menteng, Wali Kota Jakarta Pusat. Kapan? Misi kita, aturan kita mengatakan, nah ini gak usah kita cari siapa yang salah. Memang seringkali berbeda dengan yang tertulis dengan yang kita lakukan. Tertulis mengatakan kita harus doakan masyarakat dan negara kita doakan pemerintah kita doakan lembaga eksekutif, judikatif dan legislatif kita, juga lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dan pesan kenabian kepada masyarakat dan negara. HKBP misinya yang keempat, dia harus sampaikan pesan profetik kepada bangsa dan negara. Sebab itulah gereja HKBP tidak boleh partisan. Sebab itulah gereja HKBP mengambil jarak tidak terlalu jauh tapi tidak lengket dengan kekuatan-kekuatan politik. Supaya apa? Supaya tetap kita bisa sampaikan pesan profetik kita. Karena kalau kita terlalu rapat, kita kehilangan kemampuan menyampaikan pesan profetik kepada bangsa, kepada masyarakat dan negara. Misi kelima, menggarami dan menerangi budaya Batak, Indonesia, dan global dengan Injil. Itu misi kelima HKBP. HKBP harus menggarami, mewarnai, merasuki, menerangi budaya Batak, Indonesia, dan global dengan Injil. Jadi kita tidak menolak budaya. Baik itu budaya Batak, baik itu budaya Indonesia atau budaya global sekarang, kita tidak tolak. Tetapi kita terpanggil menggaraminya, mewarnainya, meneranginya dengan Injil, dengan kasih. Jadi budaya itu, apakah itu budaya Batak warisan leluhur, apakah budaya Indonesia hasil percampuran interaksi kita dengan suku-suku lain atau budaya global, kita mau garami dengan kasih, dengan Injil. Itu misi kelima HKBP. Lanjut. Nah, misi keenam, memulihkan harkat dan martabat orang kecil dan tersisih melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi HKBP punya misi memulihkan harkat dan martabat orang kecil dan tersisih. Dengan cara apa? Melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Jadi kalau HKBP bikin kredit union, bikin koperasi, sekarang gereja HKBP Opui Eporus, kami pimpinan sudah menandatangani pembentukan perseroan terbatas, bukan untuk akumulasi kekayaan, tetapi sebagai jalan kita bahwa ekonomi masyarakat harus diberdayakan. Nah, misi yang ketujuh, mengembangkan dan membangun dialog dan kerjasama antar gereja dan dialog lintas agama. Itu misi ketujuh kita. Kita tidak berdiri sendiri. Tahun ini kita tegaskan ulang sikap ekumenis inklusif kita. Dan hari ini kita undang saudara-saudara kita, bukan hanya HKBP. Karena kita harus bangun dialog dan kerjasama antar gereja. Dan dialog lintas agama. Jadi Amang Inang hati-hati. Kalau kita bersanding, misi ketujuh tidak boleh diabaikan. Kita tetap dalam rangka dialog antar agama. Karena itu gereja HKBP menolak dengan alasan misi, dengan alasan sending, kita menjelek-jelekkan agama lain. Kita ikut menjelek-jelekkan pemuka agama lain. Kita tidak suka pemuka agama kita dijelekkan. Dan karena itu kita tidak lakukan itu kepada orang lain. Termasuk dengan alasan mau mentobatkan. Dalam hal ini pendapat pribadi saya, Amang Inang, percayalah, tidak ada orang yang bertobat menjadi Kristen karena kalah berdebat dengan saudara dan saya. Tidak ada orang yang bertobat dan kemudian memilih Kristus menjadi juru selamat karena kalah berdebat dengan saudara. Karena itu hindarkan perdebatan yang tidak perlu, yang kontraproduktif itu. Nah, misi ke-8, mengembangkan penata layanan, stewardship,
yang mencakup pelayan, organisasi, administrasi, dan keuangan, serta aset dan melaksanakan pembangunan gereja. Nah, lanjut. Ya, lanjut lagi. Nah, prinsip-prinsip pekabaran Injil. Di konstitusi kita juga disebut apa prinsip HKBP. HKBP punya prinsip. Jadi apapun yang kita lakukan, termasuk mencapai tujuan-tujuan kita, ada prinsip yang mesti kita pegang. Dan itu tertulis di konstitusi kita. Pertama, sikap inklusif, dialogis, dan terbuka. Gereja HKBP bukan gereja yang eksklusif. Gereja HKBP bukan gereja yang menolak dialog. Dan gereja HKBP bukan gereja yang tertutup. Kita terbuka kepada perubahan, kita terbuka kepada percakapan. Dan kita selalu merangkul. Itu prinsip yang pertama. Nah, prinsip yang kedua, kasih dan cara-cara tanpa kekerasan. Gereja HKBP menjunjung prinsip non-violent ways. Termasuk dalam bersending, termasuk dalam beribadah, dalam melakukan apapun aktivitas kita. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Itu prinsip bagi HKBP. Apapun yang kita lakukan termasuk bersending, pekabaran Injil, dia dilakukan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat prinsipnya, dia dilakukan dengan semangat keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Itu prinsipnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Konteksnya, di mana dalam keadaan dunia yang bagaimana sekarang kita mengabarkan Injil bersending itu? Pertama, kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Kita hidup di sebuah masyarakat, di sebuah dunia di mana ketidakadilan sosial itu sangat mencolok. Dan dalam konteks itulah kita mau menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik dari Yesus Kristus itu. Yang kedua, pasca pandemi. Apapun yang kita lakukan termasuk bersending, kita harus pertimbangkan konteks kita adalah pasca pandemi. Kemarin kita mengalami pandemi COVID-19 yang mengubah segalanya. Termasuk cara kita bergereja. Sebelum COVID, tidak banyak, hanya segelintir HKBP yang menggunakan internet sebagai sarana ibadah. Tapi begitu COVID datang, kita dipaksa dan kita berhasil memakai internet sebagai sarana dari ibadah, sebagai sarana dari bergereja, sarana dari kesaksian kita. Saya masih ingat waktu COVID sedang gawat-gawatnya, COVID yang kedua kami sedang melayani di Tangerang Kota. Gereja tutup. Saya katakan, oke, pintu gereja kita tutup, tapi pintu gereja HKBP harus dibuka. Pintu hati gereja HKBP harus dibuka. Dan selama saya di Tangerang, yang saya lakukan hampir setiap hari adalah menelepon sebanyak-banyaknya warga. Terutama yang saya dapat kabar sedang masuk dalam ruang isolasi. Hanya untuk menanyakan kabarnya, hanya untuk mendoakannya. Dan setelah kami pindah, kesaksian dari sana mengatakan, itulah rupanya yang menguatkan anggota jemaat kita ketika mereka di ruang isolasi. Tidak bisa dilihat oleh keluarganya, rupanya gereja datang menemui mereka, walaupun hanya memakai teknologi. Itu konteks kita, pasca pandemi. Nah, konteks kita yang lain krisis ekologi. Bagi kita gereja, ekologi, krisis ekologi, pemanasan global itu bukan isu. Itu bukan isu, tetapi konteks ber-HKBP, konteks beribadah, konteks mengabarkan Injil. Jadi Injil itu kita mau sampaikan di tengah-tengah ancaman pemanasan global, di tengah krisis ekologi. Saya sudah 2 tahun di Tarutung. Tarutung sekarang panasnya luar biasa. Kami baru bisa pakai selimut jam 5 pagi.
Selebihnya panas. Itu bagian dari krisis ekologi kita. Mungkin nggak tahu apa sampai bulan Agustus nanti sampai Oktober, tapi panas tarutung. Pohon hampir tidak ada lagi, hutan hancur, danau rusak. Di sanalah kita dipanggil memberitakan Injil. Nah, konteks kita yang lain adalah era digital. Kita sudah masuk di era digital. Nah, sebetulnya kalau Yesus katakan kan dalam besok kan kita merayakan minggu depan, besok Eksaudi, minggu depan kita merayakan Pentakosta. Sebetulnya kalau Yesus katakan pergilah seluruh dunia, dengan teknologi sebetulnya kita sudah ada di seluruh dunia. Dengan teknologi sebetulnya kita sudah hadir di seluruh dunia. Itu karena era digital. Nah, pertanyaan, apakah kita memang hadir di seluruh dunia itu melalui media sosial, melalui teknologi digital yang disediakan kepada kita? Tadi disinggung oleh Amang Butar-Butar kebiasaan saya main Facebook. Amang Inang, saya buka aja secara jujur. Sebetulnya kalau saya main Facebook bikin status di situ nggak terlalu serius. Ada maksud saya. Karena di Facebook saya banyak teman-teman saya yang bukan HKBP, bahkan bukan Kristen. Tapi saya mau mengatakan memakai media sosial saya untuk membagikan sebanyak-banyaknya tentang nilai yang baik, terutama tentang keluarga. Dengan memakai kekurangan, keterbatasan saya dan keluarga kami sebagai sampelnya. Jadi bukan kehebatannya, keterbatasan, kelucuan, kekurangan, kerapuhan, keringkihan saya sebagai sampelnya. Dan kalau mendengar dari percakapan banyak orang, katanya, Amang sebetulnya yang paling berpengaruh bagi kami bukan khotbah Amang di YouTube itu katanya. Tapi sebetulnya status Facebook Amang yang kadang-kadang agak lucu atau agak nggak lucu itu. Nah, saya mau mengatakan kepada Amang Inang, kita semua punya media sosial. Amang Inang punya Instagram, punya Twitter. Pertanyaan saya, sejauh mana itu dipakai menjadi alat kesaksian? Bukan untuk berayat-ayat. Kalau Amang tuliskan tiap hari ayat di situ khotbah, percayalah, jangankan teman-teman yang Muslim, anak sendiri aja nggak mau baca. Udah terlalu banyak khotbah sekarang di media sosial. Tapi pertanyaannya, kalau kita punya YouTube, kita punya Instagram, kita punya media sosial yang lain, sejauh mana itu bisa menjadi kesaksian tentang dunia, kesaksian tentang Kristus yang baik, yang pengasih itu. Tanpa harus secara vulgar, tanpa harus secara bombastis menyebut nama-nama atau ayat-ayat yang membuat orang menjauh. Itu konteks kita baru. Yang terakhir konteks kita kemajemukan. Amang Inang sekali lagi dalam rangka sending kita tidak bisa mengabaikan kemajemukan Indonesia. Kemajemukan itu rahmat bagi kita. Kemajemukan Indonesia. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Dan kita harus menghormati perbedaan dan kepelbagaian kita. Tapi tetap beriman kepada Kristus. Nah, bagaimana Amang Inang mendamaikan itu? Beriman, sangat beriman kepada Kristus, tapi menghormati perbedaan dan kepelbagaian, kemajemukan. Lanjut. Nah, apa dasar kita bersending? Apa dasar kita mengabarkan Injil? Ada 2 dokumen. Pertama, konfesi, pengakuan iman HKBP. HKBP membuat 2 pengakuan iman. 1951 dan yang satu lagi 1996. Itulah dasar iman HKBP. Itulah kesimpulan iman HKBP. Itulah rangkuman iman HKBP. Jadi kalau Amang Inang ditanya, apa rangkuman, apa ringkasan, apa kesimpulan iman? Amang Inang bisa ucapkan pengakuan iman rasuli. Atau yang kedua, Amang Inang bisa paparkan apa yang dituliskan dalam konfesi HKBP. Di luar itu tidak bisa. Karena di gereja HKBP konfesi atau pengakuan iman itu lebih tinggi dari konstitusi. Hanya satu yang bisa lebih tinggi dari konfesi, Alkitab. Tapi kita tidak bisa juga tafsirkan Alkitab dengan
pribadi kita, dengan selera pribadi kita, konfesi. Saya walaupun kadep marturia tidak boleh khotbah berbeda dari konfesi. Karena konfesi itulah parameter, ini sesat, ini benar. Konfesi itulah yang menentukan inilah ajaran kita. Nah karena itu Amang Inang, saya sarankan kepada semua pegiat Zending, marturia dan Dewan Zending, baca konfesi. Baca konfesi dan katekismus. Jadi adik-adik yang CD masih di sini. Katekismus Martin Luther itu bukan pertama-tama dan terutama untuk anak CD. Itu untuk pendeta, itu untuk sintua, itu untuk orang dewasa. Martin Luther mengatakan semua pendeta, semua sintua, semua orang Kristen harus selalu baca katekismus. Jadi bukan sesudah CD katekismusnya hilang. Dari mana Amang tahu bagaimana iman Kristen tentang keselamatan? Katekismus. Dari mana Amang Inang bisa rumuskan ini sikap kita tentang baptisan? Katekismus. Di samping konfesi. Nah karena itu dalam rangka Jubileum Zending ini kami mendorong kita semua, pegiat-pegiat Zending, terutama sekarang yang kumpul di Jakarta yang di Tebet ini, mari kita kembali ke konfesi, pengakuan iman HKBP kita. Mari kita kembali ke katekismus. Sebab itulah ajaran kita. Itulah pegangan kita. Itulah kesaksian kita. Jadi konfesi 96 mengatakan kesaksian panindangion HKBP adalah konfesi. Nah, itulah dasar kita berzending. Lanjut. Nah, hidup bergereja dan bermasyarakat sebagai wujud kesaksian. Jadi di kantor pusat ada biro zending di Pematang Siantar. Tetapi yang melakukan zending itu bukan hanya kantor pusat, tapi kita semua. Nah karena itu kita punya 3.700 stasi misi. Sebab ada 3.700 gereja HKBP. Setiap gereja HKBP harus menjadi simpul dari pekabaran Injil. Setiap distrik HKBP harus menjadi simpul dari pekabaran Injil. Dan setiap anggota HKBP harus menjadi saksi. Jadi konfesi kita mengatakan semua warga HKBP ditahbis atau tidak ditahbis, laki-laki atau perempuan adalah saksi Kristus. Artinya orang yang mendengar, melihat, mengalami, mengetahui secara langsung Yesus yang mati untuk keampunan dosa dan yang bangkit itu. Nah karena Yesusnya bangkit, tentu kita semua bisa menjadi saksinya. Kalau dia cuma mati, ya kita nggak pernah lihat dia mati. Tapi kita lihat dan kita berjumpa dengan dia, Tuhan yang mati tersalib dan hidup itu. Nah hidup bergereja kita itulah sesuai dengan aturan kita, agenda kita, ruhut parmanion pamicangon kita, hukum siasat gereja kita, wujud kesaksian kita. Nah karena itu, dari mana starting pointnya? Saya mengatakan, mari kita mulai dari gereja yang bersih dan hijau. Itulah yang paling mudah. Itulah yang paling gampang. Kesaksian kita yang pertama. Gereja HKBP dimanapun dia berada, di kota atau di desa, besar atau kecil, mewah atau sederhana, dia bersih dari Senin sampai hari Minggu. Sebelum, pada saat, dan sesudah ibadah. 24 jam. Mau di kota, mau di desa. Yesus mengatakan, Lukas 16 ayat 10, bahasa Bata, ise haposan dina oti, haposan dina godang. Siapa yang bisa dipercaya dalam soal kecil, dia bisa dipercaya dalam soal besar. Kalau gereja HKBP tidak bisa dipercaya dalam soal kecil, seperti kebersihan, seperti keasrian, dia tidak bisa dipercaya dalam soal-soal kerajaan Allah, soal-soal sorga, soal yang lain yang lebih pelik, lebih sulit. Nah karena itu, di tahun jubileum ini, mari kita mulai dari starting point yang paling sederhana. Dulu, warga HKBP bisa menjadi saksi
dari kesetiaan cinta kasih. Dulu warga HKBP bisa menjadi saksi dari kesetiaan perkawinan. Sekarang mari amang-inang kita kembalikan ke sana. Kita harus menjadi saksi dalam soal-soal yang paling sederhana dan kita lanjutkan kepada soal-soal yang besar. Nah, karena itu saya mengajak apapun yang kita lakukan sebagai HKBP Senin sampai Minggu itu adalah dalam bagian kesaksian kita kepada dunia ini. Nah, yang kami lanjut, tadi sudah kami singgung, rapat pendeta Hatopan yang terakhir sudah mengeluarkan statement of faith HKBP tentang pekabaran Injil. Nanti link dari semua perayaan jubileum bisa di-share. Nanti kami minta ini calon pendeta Philip share ke pendeta, ke sekretaris di sini untuk dibagikan kepada kita semua. Apa yang kita maksudkan oleh HKBP tentang statement of faith HKBP? Nah, ada dua yang menarik di situ amang-inang di statement of faith itu. Yang pertama, gereja HKBP mengakui, menegaskan ulang semua pelayan HKBP, pendeta, guru, Bible Pro, Diakones, Simtua, evangelis, semua adalah pekabar Injil. Semua warga HKBP adalah pekabar Injil. Dan salah satu statement of faith kita mengatakan lingkungan hidup adalah bagian dari pekabaran Injil. Lanjut. Nah, tantangan. Apa tantangan kita? Supaya apa yang kita sampaikan tadi tidak sekedar retorika, tidak sekedar menjadi kata-kata indah. Ada menurut kami 5 tantangan besar yang kita hadapi untuk bersanding. Pertama, melawan kecenderungan orientasi ke dalam atau sikap egosentris. Itulah tantangan yang paling besar bagi kita. Melawan kecenderungan orientasi ke dalam. Jadi kalau gereja HKBP Tebet misalnya, ya sudah, yang paling penting hanya di Tebet. Rawamangun hanya di Rawamangun. Menteng di Menteng. Pasar Minggu di Pasar Minggu. Masing-masing mengarah ke dalam. Dan sikap egosentris. Tetapi sistem sentralisasi keuangan yang kemarin mulai dari tahun yang lalu memaksa kita sekarang tidak bisa lagi berpikir egosentris semacam itu. Jadi ketika Amang Inang kasih persembahan sekarang ke Tebet, Amang Inang ingat 55% itu ditujukan untuk membiayai pendeta di Tapanuli bagian selatan, di Samosir, di Dairi. Saban kali Amang Inang kumpul persembahan sekarang, lebih dari separuh itu ditujukan supaya ada dana untuk membantu pendeta-pendeta yang ada di kampung-kampung yang selama ini tidak sanggup membiayainya. Dipaksa kita, dan itu belum kita terlalu berhasil. Dipaksa kita melawan kecenderungan orientasi ke dalam itu. Sebab selama ini kecenderungan kita adalah ke dalam. Nah, saya bisa cek seperti ini. Amang Inang kan tahu Yesus pernah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa artinya? Untuk mengetahui hati gereja yang sesungguhnya, lihatlah anggarannya. Berapa anggaran gereja untuk sending? Berapa anggaran gereja untuk sekolah minggu? Berapa anggaran gereja untuk diakoni di luar HKBP? Dari situlah ketahuan hati kita yang sesungguhnya. Kemana pos gereja yang paling besar, kesitulah sesungguhnya hati gereja itu tertuju. Dan kita tidak bisa berdalih. Yesus yang katakan itu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, yang kedua, merawat harmoni dalam kemajemukan Indonesia itu tantangan kita. Kita tidak mau kita bersanding kemudian negara ini kacau balau. Kita tidak mau bersanding kemudian masyarakat terjadi kerusuhan. Nah, bagaimana kita bisa bersanding sambil merawat harmoni? Merawat harmoni kemajemukan Indonesia. Itu tantangan kita yang paling berat. Kita bersanding, kita berdiakoni, kita melayani.
tapi sekaligus kita hormati dan kita rawat kemajemukan masyarakat kita. Tantangan yang ketiga, mempertahankan sikap profetik gereja di tengah bangsa dan negara. Biasanya menjelang pilkada, menjelang pemilu, sikap profetik gereja kita sangat turun ke titik yang paling rendah. Karena apa? Karena biasanya menjelang pilkada, menjelang pemilihan, yang paling kita butuhkan hanyalah sumbangan. Dan kita kehilangan kekuatan untuk mengatakan kebenaran. Itu tantangan kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan sikap profetik gereja kita di tengah bangsa dan negara ini. Tantangan yang keempat, mengabarkan Injil dalam konteks yang tadi, krisis ekologi, pasca pandemi, dan era digital. Kita nggak bisa lagi abaikan yang tiga itu. Kita nggak bisa mengatakan itu sekedar isu, itu adalah konteks, itulah tempat kita hidup, tempat kita berdiri. Krisis ekologi, pemanasan global, pasca pandemi, ada kemungkinan pandemi-pandemi baru di masa depan, dan era digital. Nah yang terakhir, mendidik semua pelayan dan warga gereja menjadi murid, menjadi pelayan dan saksi Kristus yang setia, rendah hati, dan hidup ugahari. Amang Inang ada 3 kata di situ. Mendidik semua pelayan dan warga gereja menjadi murid. Menjadi murid Kristus. Artinya orang yang belajar kepada Kristus, yang duduk di kaki Kristus, yang mau membaca Alkitab. Selalu berbicara kepada Kristus. Saya selalu dalam setiap kesempatan mengecek berapa persen warga HKBP yang menekuni Alkitab. Tapi supaya itu tidak tinggal retorika. Supaya itu tidak tinggal retorika bagi kita yang hadir. Pesan kami. Sebelum Pentakosta minggu depan. Semua kita yang hadir ini sudah tamat lagi membaca Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Khotbah minggu depan Kisah Rasul 2 ayat 1-13. Sebelum hari Minggu Pentakosta, hari perayaan pencurahan Roh Kudus, semua kita kembali tamat membaca Injil Lukas 24 pasal dan Kisah Para Rasul 28 pasal. Tanpa pernah tamat membaca Kisah Para Rasul dan Injil Lukas, kita nggak akan paham apa dan bagaimana Roh itu bekerja di tengah-tengah gereja. Lantas menjadi pelayan, semua kita pelayan. Kita tidak ada penonton, kita tidak ada tuan, kita semua pelayan. Dan yang terakhir, kita saksi Kristus. Kita orang yang mendengar, melihat, mengalami secara langsung Kristus yang mati dan bangkit itu. Dan kita setia dan rendah hati. Dan terakhir kali, hidup ugahari. Statement of Faith HKBP mengatakan, salah satu kesaksian adalah bersikap hidup ugahari, hidup bersahaja. Dengan demikianlah, lanjut, terakhir sekali, dengan demikianlah Amang Inang, kita mau berpesta merayakan jubileum 125 tahun Sending. Tadi udah disinggung oleh pendeta Manulang. Bulan Juli kita akan berangkatkan 12 orang misionaris HKBP ke Afrika. 4 orang dari antaranya sudah terima tahbisan kependetaan. 8 orang lagi akan ditabiskan tanggal 16 Juni besok. Mereka 3 tahun di 3 negara. Tanzania, di Botswana, dan Rwanda. Ada 3 kami pimpinan yang akan mengantar mereka langsung. Mereka sudah digembleng 2 bulan bahasa Inggris di Zaitun. Mereka sudah digembleng 2 minggu khusus datang pendeta dari Afrika mengajarkan mereka tentang kultur Afrika. Dan mereka sedang digembleng lagi sekarang supaya lebih mahir lagi untuk memimpin PA dalam bahasa Inggris. Dan Juli, bila Tuhan berkenan, kita akan berangkatkan. 30 Juni di Pematang Siantar, Evorus akan resmi mengutus mereka sebagai awal kebangkitan Sending HKBP. Bagaimana dananya? Sudah masuk dalam anggaran BPSK. Diperlukan kurang lebih 3 miliar per tahun dari 17 orang itu. 12 orang. Karena mereka sekali setahun mesti pulang. Jadi mereka sekali setahun boleh pulang. Karena kalau nggak boleh pulang pasti nggak ada yang mau. Kontrak 3 tahun. Kalau orang tuanya meninggal boleh pulang. Semua asuransi kesehatan ditanggung oleh HKBP. Nah itu butuh 3 miliar dan itu udah masuk anggaran BPSK. Dan
Untuk itu jugalah para ibu yang tadi dari Menteng menjual merchandise di gereja kita. Itu bagian dari tupak supaya ada bantuan untuk BPSK untuk biaya misionaris itu di samping tupak sokongan yang lain. Nah, saya pikir sampai demikianlah dari kami. Terakhir kali kami mau mengajak kita menyanyikan Mars Jubileum, Kobarkan Sending tadi. Itu karangan pendeta Toga PL Raja Gugu, pendeta pensiun. Adiknya Lepjen Sahala Raja Gugu almarhum. Kami sengaja minta dia mengubah lagu itu. Jadi kalau Amang Inang perhatikan syairnya tadi yang dinyanyikan Kor Marturia kita, itu betul-betul menggambarkan spiritualitas Zending kita. Saya baca ya. Bisa ini kan lagunya, Pil? Saya baca syairnya. Yesus memanggil kita, Amang, Inang, dan saya. Hari ini, saat ini juga jadi utusannya. Jadi hari ini kita dipanggil, bukan besok, sekarang. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiranmu, bawa damai sejahtera Allah. Ada yang bertanya, kenapa gak ada gunung? Karena HKBP-nya orang gunung. Kita gak perlu lagi ke gunung. Kita udah di gunung, kita turun ke pantai, ke rawa. Untuk itulah kita hadir di pulau-pulau terpencil di pesisir Riau itu. Zending HKBP bersinarlah, kobarkanlah, kobarkanlah. Kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad bersatulah. Kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus. Hidup benar jadi teladanlah. Hidup benar jadi teladanlah. Zending HKBP bersinarlah, kobarkanlah, kobarkanlah. Dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara, terbelenggu menderita dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan Zending HKBP, bersinarlah jadi terang dunia bagi seluruh ciptaan, seluruh makhluk. Hidup beriman, adil, damai, sejahtera. HKBP bersinarlah, nyatakan kebaikan Allah Bapa kita bagi seluruh ciptaan. Hidup beriman, adil dan damai sejahtera. Bisa kita nyanyikan dari musiknya, Amang yang martak tadi, yang dirijen boleh pimpin kita menyanyikan Mars Jubileum. Siapa yang pimpin di depan? Yang tadi siapa? Oh silakan Inang. Semua kita nyanyi bersama-sama, Mang Inang. Ya berdiri Inang, betul. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini jadi utusannya. Injil keselamatan seluruh dunia, di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiranmu, damai sejahtera dari Allah. Zending HKBP, kobarkanlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama,
Kuatkan tekad bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus. Hidup benar jadi sejahtera. Sending HKBP bersinarlah, kobarkanlah dengan rahmat Tuhan. Wujudkan dengan bebaskanlah mereka. Kobarkan sending HKBP bersinarlah dari terang dunia. Ciptaan Allah, hidup beriman, adil dan sejahtera. Terima kasih Nang, terima kasih untuk kita semua.